Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Ardiasari dengan NIM 19011080. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Dibuatnya video ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir semester saya pada mata kuliah manajemen pemasaran. Pada video ini saya akan membahas tentang apa itu riset pemasaran dan bisnis apa yang bisa diambil dalam masa pandemi ini. Saya akan menggunakan sistem baca teks. Mohon perhatiannya. Riset pemasaran. Pengertian dari riset pemasaran adalah riset pemasaran merupakan salah satu kegiatan penelitian yang seringkali dilakukan dalam bidang pemasaran. Biasanya, penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran ini bersifat sistematis dan terukur. Hasil dari penelitian tersebut biasanya akan diberikan kepada bagian manajemen untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Perlu diketahui, riset pemasaran ini tidak hanya terpaku pada aspek dan produk saja, tetapi juga mencakup hal-hal luar lainnya. Dengan adanya riset pemasaran ini, pihak manajemen akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan perlu diperbaiki. Selain itu, pihak manajemen juga bisa menggunakan hasil riset sebagai bahan untuk menyusun rencana strategi yang sesuai dengan kondisi pasar. Fungsi riset pemasaran dapat dibagi menjadi 3 fungsi. Di antaranya, yang pertama ada fungsi evaluating. Nah, sesuai dengan namanya, fungsi ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi terkait program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi ini juga berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang ingin melakukan review untuk membandingkan dengan produk pesaing. Nah, dilihat dari pemaparan saya tadi, sebelum memulai usaha, ada baiknya kita melakukan evaluating pasar terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana kondisi pasar, kemudian produk apa saja sih yang bakal diterima di pasaran ketika ada suatu hal yang mendesak atau perubahan pasar. Nah, dengan kalian melakukan evaluating pasar ataupun mereview tentang bagaimana pasar tersebut, kalian akan dipermudahkan untuk menentukan produk apa saja yang perlu diluncurkan, ataupun kalian akan dipermudahkan untuk mengatur strategi pemasaran untuk produk yang baru Anda launching. Kemudian yang kedua ada understanding. Tujuan dari fungsi ini yaitu memahami konsumen sebagai salah satu masukan yang memberikan pengaruh penting bagi perusahaan. Dengan memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, tentu saja perusahaan lebih mudah dalam mencari tahu apa saja barang yang dibutuhkan para pelanggannya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa understanding itu termasuk memahami apa yang dibutuhkan konsumen. Nah, pada masa COVID ini tentunya kalian sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang diantaranya ada masker mungkin yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian ada hand sanitizer ataupun ada juga hand soap. Nah, kalian bisa mengevaluasi dulu pasar tersebut, lihat dulu bagaimana pasar tersebut, apakah masker di daerah lingkungan tersebut masih minim ataupun gimana. Kalian bisa dengan mudah mencari informasi dengan cara berbaur dengan konsumennya langsung, dengan menanyakan apa yang diperlukan oleh konsumen tersebut. Kemudian ada yang namanya fungsi predicting. Nah, untuk fungsi ini bisa dikatakan fungsi yang sulit.
tidak dapat dipungkiri bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga umumnya prediksi yang dilakukan dalam riset bisa dikatakan sangat beresiko. Hal tersebut karena sifat dari hasilnya sangat relatif. Nah, kenapa predicting ini disebut fungsi yang paling sulit? Seperti yang kalian tahu, memprediksikan suatu kedepannya kayak gimana tuh belum tentu kita bisa memprediksikan, bisa nanti kedepannya gimana, ada masalah A, ada masalah B. Jadi dalam fungsi prediksi ini ada baiknya jika kalian tetap memiliki suatu tujuan agar tidak memprediksi suatu usaha kalian ke depannya nanti bagaimana. Kemudian jenis riset pemasaran. Setelah membahas tentang pengertian dalam fungsi pemasaran, tentu juga ada yang disebut dengan jenis riset pemasaran. Nah, secara teori, riset pemasaran diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada problem solving research atau riset pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi di dalam hal pemasaran. Kemudian ada controlling research yang merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan proses bisnis dan pemasaran yang terjadi di kalangan konsumen. Yang ketiga ada planning research. Dalam planning research ini merupakan riset pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai paduan untuk menyusun rencana pemasaran suatu perusahaan. Nah, setelah saya memaparkan tadi, dalam era COVID-19 ini tentunya kita memiliki banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang saya tadi sebutkan, ada yang membutuhkan masker karena dalam peraturan PSBB kita harus menggunakan masker. Ada juga yang membutuhkan hand sanitizer. Ketika kalian berada di luar bekerja, wajib halnya kita membawa hand sanitizer ataupun hand soap. Hand soap kita juga harus sering membawanya. Akan tetapi contoh bisnis yang saya ambil tidak berputar pada hal tersebut karena di masa COVID-19 ini di mana kebanyakan orang mengalami PHK, baik itu dari karena pengurangan karyawan ataupun karena hal-hal lainnya. Jadi karena hal tersebut pasti saja bisa membuat keuangan suatu keluarga atau keuangan individu menjadi susah. Pasti aja ada yang namanya penurunan pendapatan. Dikala kita mengalami penurunan pendapatan, kita juga harus tetap memprioritaskan kebutuhan primer kita ataupun kebutuhan sekunder kita, dari kebutuhan makan hingga kebutuhan bulanan kan. Nah, dari hal ini saya mengambil contoh bisnis dalam bidang makanan. Yang saya ambil contoh bisnis ini adalah bisnis mie instan. Kenapa saya mengambil contoh mie instan? Karena seperti tadi adanya penurunan keuangan. Nah, dari hal yang dibutuhkan masyarakat bisa juga bahan untuk makan. Dilihat dari pemasaran, mie instan merupakan produk yang sangat gencar-gencarnya dicari pada masa pandemi karena selain bisa untuk dikonsumsi, juga konsumen mencarinya untuk bersosialisasi. Nah,
Saya akan menciptakan produk yang murah, akan tetapi tentunya sehat, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan. Di samping saya menciptakan suatu produk ini, saya melakukan pemasaran dengan cara mungkin membuka kedai kecil yang seperti kedai kopi now ataupun seperti kedai Thai tea tersebut, tidak besar, agar lebih gampang dicari oleh masyarakat ketika mereka lapar ataupun apa. Akan tetapi dengan harga yang murah, kemudian saya akan menyediakan GrabFood yang tentunya akan mempermudah konsumen untuk membeli produk saya, akan tetapi dia tidak perlu keluar rumah, karena mengingat pada COVID-19 ini kita juga tidak lebih disarankan tidak keluar rumah. Seperti itu contoh dari usaha yang saya ambil dan pemaparan saya tentang riset pemasaran. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.